Saudara, di kesempatan hari ini saya mau berbagi satu pelajaran, satu topik yang saya beri judul Perjalanan Seorang Murid. Ya, sekali lagi saya beri judul Perjalanan Seorang Murid. Ya, sebelum kita akan melihat beberapa ayat penting, ya, saudara tentunya udah mengetahui bahwa murid, ya, adalah sebuah kata penting, ya, yang akan kita temukan pada saat perjalanan Yesus ada di muka bumi. Dan dari kata murid inilah, ya, muncul yang namanya discipleship, ya, pemuritan, ya. Pemuritan akar katanya disciple, murid, ya. Nah, untuk mengantar saudara kepada apa yang sebenarnya yang kita akan bisa temukan, kita bisa lihat perjalanan seorang murid. Mari saya mau mengajak saudara melihat Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 26. Kitab Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Ya, saya nggak tahu buat saudara 1 tahun itu kurun waktu yang lama atau cepat. Ya, beberapa dari Anda berkata cepat. Beberapa dari Anda berkata tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Tapi seringkali kita mendengar, wah, tahun ini nggak kerasa ya, begitu cepat. Ya. Nah, Alkitab menulis, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Siapakah mereka? Para rasul tentunya. Selama 1 tahun, Alkitab berkata, menulis sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Menarik, di Antiochia untuk kali pertama kali kumpulan murid-murid itu, kumpulan para rasul ini di Antiochia yang selama 1 tahun untuk pertama kali disebut Kristen. Berarti selama mereka tinggal di Antiochia, mereka berada di lokasi itu, ada sebuah gaya hidup yang menarik perhatian. Ada sebuah gaya hidup yang membuat orang tertarik dengan kehidupan mereka. Sampai mereka disebut Kristen. Tapi sebenarnya itu adalah kalimat-kalimat hujatan pada masa itu, saudaraku. Nah, kata Kristen di situ itu diambil dari akar kata Kristos, yang artinya mirip Kristus. Jadi sebenarnya kalau kita berkata saya Kristen, itu sama halnya saya lagi berkata saya itu adalah mirip Kristus, kepanjangan Kristus. Nah, dalam perjalanan menjadi seorang murid dan kita adalah murid Kristus, ada beberapa tahapan-tahapan yang kita harus kenali. Ada beberapa kondisi-kondisi yang menyebabkan seringkali ujian-ujian persoalan kemuritan, ya, menjadi seorang murid itu mengalami banyak hal-hal yang mungkin bisa jadi membuat kita mempertanyakan, apakah saya bisa menjalani apa enggak? Nah, dari sekian banyak perjalanan yang Yesus tunjukkan selama dia masih dan dia hidup di muka bumi, saudaraku, kita akan lihat ada beberapa penghalang, ya, sampai kemudian orang itu gagal menjadi murid sejatinya Kristus, ya. Mari kita lihat, ya, satu perikop dan kita akan temukan beberapa hal, ya. Yohanes pasal yang ke-6, kita akan lihat Yohanes pasal yang ke-6, ya. Sembari saya membuka Alkitab saya, saudara bisa membuka Alkitab saudara juga, ya. Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai ayat yang ke-66. Oke. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60 sampai 66, ya. Saya baca titlenya, perikopnya, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Oke, perhatikan dengan baik, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Berarti ada tipikal murid yang mengundurkan diri. Nah, perhatikan, ini sebagai warning,
Sebagai peringatan, kita akan melihat ada beberapa tanda utama ya yang menyebabkan kita bisa saja menjadi murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Dan kita akan simak dan saya berdoa ya, kebenaran ini ya, warning ini, peringatan ini untuk membuat kita kembali merenung ya, untuk membuat kita kembali sadar bahwa perjalanan seorang murid itu ada ujiannya. Perjalanan seorang murid itu ada tesnya. Perjalanan seorang murid itu ada proses-proses yang harus dijalaninya. Nah, kita akan lihat saudaraku, Yohanes pasal yang ke-6 ya. Saya mau bacakan dulu ayat penutupnya ya. Title pembuka murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Namun ayat penutupnya di ayat 66 dari Yohanes pasal 6 menulis mulai dari waktu itu. Oke? Mulai dari waktu itu. Nah, bicara waktu, mulai dari waktu itu berarti sebelum waktu itu aman. Bisa jadi ya. Sebelum dari waktu itu mereka masih ikut Yesus. Tapi mulai dari waktu itu berarti ada sebuah proses waktu, ujian waktu yang dialami oleh murid-murid yang ada di Galilea. Tentunya bukan ke-12 murid ya. Murid-murid yang lain tentunya ya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Saya ulang, mulai dari waktu itu nggak ditulis banyak simpatisan mengundurkan diri. Wajar simpatisan mengundurkan diri. Mulai dari waktu itu banyak fansnya Yesus mengundurkan diri. Wajar. Ya, wajar kalau simpatisan dan fans mengundurkan diri, wajar. Karena mereka nggak terikat oleh sebuah komitmen. Tapi menarik di sini dikatakan banyak. Nggak tahu berapa banyak, tapi Alkitab bilang banyak. Berarti memang banyak. Murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, pertanyaannya hari ini, apa penyebab orang itu mundur? Ya, apa penyebab kita tidak lagi mengikut Yesus? Nah, kita akan lihat satu persatu dengan cepat ya. Ayat 60 ya. Saya berdoa ya, poin demi poin ini akan membuat kita merenung, membuat kita berpikir, membuat kita merefleksikan ya, hal apa yang kita mesti benahi, hal apa yang mesti kita perhatikan dalam kehidupan kita sebagai seorang murid yang menjalani proses. Ya. Ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu. Wow. Sesudah mendengar semuanya itu. Pertanyaannya, semua itu yang mana semua itu? Tentunya ayat 59 naik ke atas. Ya. Saya nggak akan membahas itu, nanti saudara bisa membacanya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata. Berarti banyak yang di ayat 66, itu sama dengan banyak yang di ayat di 60. Sama. Banyak murid-murid itu sama banyak yang di 60 itu. Sama. Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yang pertama, berhati-hatilah. Ya, Anda akan masuk di bilangan murid yang mengundurkan diri kalau Anda nggak siap terima teguran. Saya ulang, ya. Anda akan masuk pada golongan kelompok murid-murid yang bakal mengundurkan diri. Kalau Anda nggak punya kesiapan hati untuk ditegur oleh pemimpin, kesiapan hati untuk ditegur Bapak Rohani, kesiapan hati untuk diarahkan, kesiapan hati untuk dibimbing, dan Anda punya kebiasaan hanya mau mendengar apa yang Anda ingin dengar. Itu yang menyebabkan persoalan ini kemudian berujung pada mereka tinggalkan Yesus. Saya berharap ini menjadi sebuah peringatan buat kita, saudaraku. Mereka berkata perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Sebenarnya kalau Anda punya hati murid, Anda siap diajar, Anda siap dilatih,
Anda siap belajar. Harusnya sekeras apapun perkataan, kalau itu datang dari firman, datang dari Yesus. Mari kita buka hati untuk siap diajar, siap dididik, siap dilatih, siap dinasihati, siap ditegur, saudaraku. Jangan punya mentalitas, maaf, kita hanya mau mendengar apa yang pingin kita dengar. Nah, perhatikan dengan baik hal-hal ini, saudaraku. Sebab sekali lagi ini akan sangat-sangat amat berbahaya buat kehidupan kita. Pada saat kita udah nggak mau ditegur, pada saat kita udah nggak mau dinasehati, pada saat kemudian sikap hati kita bukan lagi punya hati sebagai seorang murid, sebagai seorang anak dalam proses pembapaan, dalam proses pemuritan. Sebenarnya, itu tanda utama. Anda besar kemungkinan seperti murid-murid yang ada di Galilea. Mereka mengundurkan diri. Yang pertama, apa tanda utama? Profil murid yang mengundurkan diri. Ya, yang punya kans mengundurkan diri. Sekali lagi yang pertama, tidak siap ditegur. Ya. Mereka mendengar perkataan, mereka mendengar pengajaran Yesus, mereka berkata, ini perkataan yang sangat keras. Tahukah saudara, kalau saudara punya kerinduan untuk dididik, diajar, dilatih, saudara selalu punya sikap hati yang benar menerima masukan apapun. Sekalipun itu keras, keras tidaknya itu bergantung pada sikap hatimu. Ya. Mau tegur dengan lembut sekalipun, kalau sikap hatimu itu udah salah, Anda akan selalu berpikir keras. Bahwa itu perkataan keras. Tapi kalau sikap hatimu benar, sebagai seorang murid, sebagai seorang anak, mau sekeras apapun, Anda akan punya respon hati yang benar. Bahwa Anda tetap akan terus mencintai firman-Nya. Bahwa Anda akan tetap terus mengikuti kehendaknya dalam kehidupan saudara. Sekali lagi, tanda yang pertama adalah tidak siap ditegur. Tidak siap berproses. Ya. Dan saya percaya, namanya proses pasti ada hasil. Ya. Proses dan hasil itu dua hal yang sama-sama penting. Saya ulang. Proses dan hasil adalah dua hal yang sama-sama penting. Berhasil itu hanya persoalan waktu. Sementara berproses itu persoalan setiap waktu. Saya ulang kalimat saya. Oke? Ya. Berproses dan berhasil, proses dan hasil adalah dua hal yang sangat penting. Kalau berhasil, itu hanyalah persoalan waktu, saudaraku. Sementara berproses, itu adalah persoalan waktu demi waktu. Makanya, saudaraku, sedihlah ya kalau Anda tidak berproses. Jangan pernah sedih kalau Anda tidak berhasil. Sedih yang sesungguhnya itu kalau Anda tidak berproses. Karena berhasil itu hanya persoalan waktu. Orang yang siap berproses pasti siap berhasil. Orang yang siap berproses pasti terlihat hasilnya. Makanya mari kita menjadi murid yang berproses. Ya. Mari cintai proses dalam kehidupan saudara. Ayat 61. Yesus yang di dalam hatinya tahu, ya, tentunya Yesus tahu, sekalipun mereka kasakusuk, bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lihat. Yesus kemudian bertanya, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Tapi sebelum Yesus bertanya demikian, kalimat di atasnya, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut. Kalau yang pertama, tidak siap ditegur. Oke, yang kedua, hati-hati. Hidup dalam persungutan. Ya, Anda komplain, Anda ngomel, ya. Hidup dalam persungutan, ya. Berhati-hatilah di bagian ini. Yesus dengan jelas tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tahu apa yang di dalam hati murid-murid yang nantinya akan mengundurkan diri. Nah, makanya coba lihat. Orang yang nggak siap ditegur, pasti ujungnya spirit persungutan muncul. Ya, saya masih pada poin yang pertama, saudaraku. Sekali lagi, orang yang tidak siap ditegur,
tidak siap berproses dalam perjalanannya sebagai seorang murid. Yang muncul adalah persungutan, ketidakpuasan, persungutan. Ayat 62. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Yesus sekali lagi bertanya. Ya, ayat 61, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Sekali lagi, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Makanya dengar baik-baik. Murid yang punya kerinduan untuk menerima perkataan yang berisi roh dan memberikan kehidupan, memang kecenderungannya, lihat, akan selalu bertabrakan dengan keinginan daging kita. Makanya mereka nggak siap. Kenapa mereka nggak siap? Karena sekali lagi, mereka hanya mau mendengar apa yang mereka ingin dengar. Dan tentunya, berhati-hatilah. Ya, seorang Billy Graham pernah menulis, inti dari pemuritan adalah teguran. Menarik sekali, saudaraku ya. Inti dari pemuritan adalah teguran. Dan memang terlihat di Yohanes pasal 6 ayat 60 ini. Bahwa murid-murid pada akhirnya mengundurkan diri karena mereka nggak siap ditegur. Mereka nggak siap dinasihati oleh pemimpin. Nggak siap dinasihati, ditegur oleh Bapak Rohani. Saya lanjut. Ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula. Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Oke? Dia mengerucut kepada satu nama tentunya yang saudara tahu. Ayat 65, saudaraku. Ya. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Rupa-rupanya kalimat itu sebelum kita pindah ayat 66 tidak membuat keadaan hati mereka berubah. Harusnya, saudaraku, begitu mereka mendengar tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Berarti mereka harusnya tahu bahwa tidak mungkin orang menuju Bapa kalau nggak lewat Yesus. Jadi secara terang-terangan Yesus telah menunjukkan itu. Tapi justru kalimat penutupnya, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Hari ini, saudara, saya sekali lagi mau mengingatkan, dan sekali lagi hanya mau mengingatkan, bahwa hati-hati, kualitas murid kita, kualitas kita sebagai seorang murid Kristus akan diuji oleh yang namanya teguran. Akan diuji oleh yang namanya nasihat. Akan diuji oleh yang namanya perkataan-perkataan yang ayat 60 tadi katakan. Perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Saudara, kalau saudara rindu bertumbuh, mari biasakan dirimu untuk mau mendengar sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang Anda mau. Yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Mari kita berproses dengan baik di masa-masa ini, di waktu-waktu berikutnya. Karena yang namanya murid pasti ada ujiannya. Yang namanya murid melewati sebuah proses. Dan proses itu namanya teguran. Proses itu namanya nasihat. Dan ingat, kunci menang dari teguran, kunci menang dari nasihat, miliki sikap hati yang benar. Sekali lagi, sekeras apapun tegurannya, kalau Anda punya sikap hati yang benar, teguran itu akan menumbuhkan Anda. Tapi selembut apapun tegurannya, membuat Anda akan marah. Kenapa? Karena itu lahir dari sikap hati yang gak benar di hadapan Tuhan. Hari ini sederhana, saudaraku,
Saya cuma mau mengingatkan, mari kita jadi murid Kristus yang Kristos tadi, mirip Kristus. Ya, terlihat dari apa? Gampang. Kalau dari ayat ini, saya cuma memberikan sebuah nasihat, warning sekaligus, bahwa mari miliki hati yang siap diajar, siap dinasihati, siap ditegur, siap diberitahu. Dan jangan sampai kita hanya mau mendengar apa yang mau kita dengar. Saya berdoa pada kesempatan saat ini. Mari, ya, poin ini sederhana, singkat, tapi saya berdoa poin ini akan menolong dan memberkati kehidupan saudara. Nah, saya mau tutup ayat 67 dan 68. Ya. Ya. Ayat 67 dan 68. Ya, saya akan bacakan sampai ayat 69, ya. Ayat 67 sampai 69. Pengakuan Petrus, ayat 67. Begitu ayat 66 banyak orang meninggalkan Yesus, banyak murid. Ya, maksud saya banyak murid meninggalkan Yesus, ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya. Berarti yang meninggalkan Yesus itu bukan 12 murid. Karena 12 murid masih bersama-sama dengan dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Coba. Kalimat ini kira-kira kesan yang Anda terima, Anda rasakan, apakah bernada ancaman? Enggak. Enggak. Justru ini sebuah pertanyaan yang Yesus ajukan supaya muridnya memutuskan, memikirkannya, melihat kejadian yang terjadi. Dan hebatnya, menariknya, Yesus nggak berupaya untuk bilang, jangan pergi, kamu jangan pergi ya, enggak. Ya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dengan kebesaran hati, Yesus sebagai seorang pemimpin, dia malah tanya, kalian nggak mau pergi juga? Ya, dia bertanya kepada 12 muridnya, memberikan sebuah pilihan, ya, kepada ke-12 muridnya. Ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Coba. Saudara perhatikan, Tuhan, emang kepada siapa kita akan pergi? Itu Petrus nggak bilang, Tuhan, dengan siapa kita akan pergi? Bukan. Tetapi, kepada siapa kami akan pergi? Artinya, bukan dengan siapa, tapi kepada siapa. Kalau dengan siapa itu berbeda dengan kepada siapa. Kepada siapa itu berarti rujukan seseorang. Dirujuk kepada seseorang. Kepada siapa kami akan pergi? Artinya yang lain, kepada siapa kami akan datang untuk pergi, gitu ya. Nah, perhatikan perkataan Petrus. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ayat 69, ayat yang terakhir. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Perhatikan yang terakhir. Ingat yang kedua. 2 poin saja hari ini. Yang terakhir yang kedua. Mari, supaya kita tidak seperti murid-murid yang ada di Galilea. Kalau yang pertama, siap menerima nasihat, siap ditegur, siap dinasihati. Yang kedua, mari fokus. Kita fokus kepada Kristus. Coba belajar untuk fokus seluruh kehidupan kita, arahkan pandangan kita hanya kepada Kristus. Dan di ayat ini, Petrus dengan jelas berkata, perkataanmu itu perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jadi, Kristus satu-satunya pusat. Ya, Kristus satu-satunya pusat perhatian yang harus di-follow oleh ke-12 muridnya. Saya berdoa hari ini, 2 poin ini akan mengantar saudara untuk berpikir kembali. Supaya kita nggak jadi sama seperti murid-murid yang ada di Galilea. Doa saya, kemuritan kita menjadi seorang murid, melewati sebuah proses yang panjang, kita kedapatan bertahan sampai pada akhirnya. Ya, kita benar-benar menjadi murid yang sejati. Murid yang kemudian memberi dampak gaya hidup
yang kemudian boleh memberkati setiap kehidupan orang lain. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan di hari ini kami boleh menerima firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima, kami dengar hari ini. Mengingatkan kami kembali, menegur kami, menasihati kami Tuhan. Kami nggak mau Tuhan seperti murid-murid yang ada di Galilea, meninggalkan proses perjalanan ikut Engkau. Kami mau siap menjadi murid yang siap dinasihati, siap diarahkan, ditegur, diberitahu. Kami mau punya sikap hati yang benar, sikap hati yang siap ditegur. Karena kami tahu waktu kami siap ditegur, kami akan bertumbuh Tuhan. Terima kasih dan ajar kami untuk fokus kepada Kristus yang jadi satu-satunya pusat kehidupan kami. Terima kasih, meteraikan firman-Mu bahwa kami masuk dalam seluruh pengenapan janji-Mu dalam kehidupan kami. Jagai, pelihara kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu selesai, Roh Kudus Engkau yang terus bekerja, menginterpretasikan dengan lebih lengkap kebenaran yang barusan kami terima. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, kami berdoa mengucap syukur. Bersama berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.